Selamat siang sahabat YGI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang telah bergabung di IG Live hari ini. Pada hari ini, perkenalkan saya Dr. Lydia yang akan memandu acara hari ini dengan topik mengenal apa itu kanker usus besar dan cara deteksi dininya. Hari ini akan ada dua narasumber yang sudah berpengalaman dan ahli dalam menghadapi kanker usus besar. Untuk kemarin mungkin kita undang narasumber kita yang pertama. Saya perkenalkan Dr. Saskia Aziza Nusyirwan, spesialis penyakit dalam konsultan gastroenterohepatologi yang sudah pakarnya dalam subgastroenterologi dalam menghadapi kasus-kasus kanker usus besar. Siang Dr. Saskia. Selamat siang. Ya, selamat siang Dr. Lydia. Selamat siang Dr. Saskia, terima kasih telah bergabung di IJLab hari ini. Dan mungkin kita akan undang juga narasumber kita yang kedua, Ibu Sumbangsi Elimawati, seorang survivor kanker usus besar dan kanker serviks tergabung dalam CISC. Selamat siang, Dokter. Terima kasih sudah bergabung di webinar kita. Nah, mungkin sebelum kita mulai, kita memperkenalkan sedikit tentang YGI atau Yayasan Gastroenterologi Indonesia dan juga CISC. Nah, YGI ini adalah atau Yayasan Gastroenterologi Indonesia adalah yayasan yang didirikan oleh dokter-dokter spesialis penyakit dalam subgastroenterologi untuk memberikan informasi dan edukasi bagi masyarakat terkait saluran pencernaan, salah satunya juga kanker usus besar dan rektum atau kanker kolorektal. YGI sendiri memiliki website www.ygi.or.id yang setiap minggunya akan mengeluarkan artikel-artikel dan video baru mengenai kesehatan saluran cerna, serta juga ada artikel-artikel dan tentunya mengenai topik kanker usus besar dan rektum. Bagaimana CISC sendiri? CISC atau Cancer Information and Support Center adalah organisasi yang memberikan dukungan dan layanan untuk pasien-pasien kanker. Nah, untuk informasi mengenai kanker sendiri dapat memfollow Instagram @cancerclub.CISC dan juga untuk informasi mengenai kesehatan saluran pencernaan dapat memfollow Instagram YGI @ygi.or.id. Sebelum kita mulai, mungkin saya menyampaikan bagi para peserta yang ingin bertanya dapat melalui kolom tanda tanya yang ada di sebelah kanan bawah dan juga memberi like pada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin dirasa dapat mewakili sahabat-sahabat YGI. Dan untuk sahabat-sahabat YGI juga dipersilakan untuk memposting kegiatan hari ini dan juga jangan lupa tag Instagram @ygi.or.id. Dan kepada 5 orang sahabat-sahabat YGI dan orang peserta dengan pertanyaan yang paling menarik akan mendapatkan pulsa sebesar Rp50.000. Oke, lagi mungkin kita langsung mulai saja. Kenapa kanker usus besar? Karena menurut data Globokan WHO, kanker usus besar ini kasusnya semakin meningkat secara global, termasuk negara kita Indonesia. Di Indonesia sendiri, kanker usus besar dan rektum atau kanker kolorektal ini menempati urutan keempat kasus kanker di Indonesia dan menempati urutan kelima kematian terbanyak akibat kanker di Indonesia. Oleh karena itu, di bulan Maret ini kita memperingati bulan kanker usus besar dan rektum atau kanker kolorektal mengadakan mengenal lebih dalam mengenai apa itu kanker usus besar dan terutama menekankan betapa pentingnya deteksi dini kanker usus besar terlambat. Mari kita tanya dulu pada Dr. Saskia, apa sih yang dimaksud oleh kanker usus besar sendiri, Dok? Dan umumnya apa saja gejala-gejala yang biasa dirasakan oleh pasien? Ya, baik. Terima kasih Dr. Lydia. Suara saya cukup jelas terdengar ya, Dok ya? Sudah, Dok. Cukup ya. Oke, iya jadi kita memang bulan ini lagi memperingati kanker usus besar ya. Nah, memang untuk kanker usus besar sendiri adalah sebuah kanker, suatu kanker yang dimana terjadi pertumbuhan sel yang abnormal di usus besar. Awalnya mungkin dia berupa hanya sebuah lesi kecil, bisa berupa polip yang kita namakan polip adenoma ya, Dr. Lydia. Kemudian seiring berjalannya waktu, dalam waktu beberapa tahun, bisa dalam waktu 10 tahun, dia dapat berubah menjadi kanker kolorektal tersebut. Nah, untuk gejala-gejalanya sendiri, biasanya pada saat tahap awal, di mana kalau misalnya kita bisa lakukan deteksi dini, itu sebenarnya tidak bergejala gitu ya. Tadi pada saat dia masih berupa lesi kecil, gitu berupa polip adenoma. Kalau dia sudah berlanjut, sudah menjadi suatu massa atau kita istilahnya massa ya, tumor yang cukup besar, baru biasanya menimbulkan gejala-gejala yang khas.
Biasanya berupa BAB berdarah, kemudian bisa juga terjadi perubahan pola BAB. Jadi misalnya BAB-nya awalnya normal, terus kemudian tiba-tiba kok berubah ya dalam beberapa waktu ini berubah menjadi diare atau sering malah sulit BAB-nya. Kemudian juga disertai gejala-gejala kanker yang lain, seperti misalnya berat badan turun, terus juga tidak nafsu makan, anemia, pucat gitu ya, pasiennya itu juga bisa terjadi. Gitu. Tapi memang kita harus tahu tidak semua itu gejalanya itu terjadi pada satu pasien, bisa hanya satu gejala saja atau bisa beberapa gejala. Gitu. Mungkin itu untuk pendahuluannya ya, Dr. Lydia. Iya, tadi mungkin ada bahas tentang polip ya. Polip ini bahaya nggak sih? Polip ya, ya. Memang untuk polip sendiri, kalau kita ketemu di usus besar, jadi ada dua jenis ya, ada secara garis besar lah ya. Jadi ada polip yang kita sifatnya jinak, ada juga yang sifatnya berisiko untuk berubah menjadi kanker. Itu kalau polip yang sifatnya jinak kita sebut dengan polip hiperplastik ya. Nah, kalau polip-polip tertentu seperti misalnya polip adenoma itu namanya ya, dia memiliki resiko memang untuk mengalami perubahan menjadi kanker. Nah, polip adenoma sendiri juga dia tentunya kalau kita bisa deteksi secara lebih dini, kita bisa terapi itu, Dr. Lydia gitu ya. Jadi bisa kita angkat polipnya. Jadi maka dari itu memang sebenarnya penting tuh untuk program deteksi dini. Maka dari itu memang acara kita hari ini sebenarnya juga untuk memperkenalkan ya ke halayak umum supaya bahwa pentingnya itu deteksi dini. Jadi jangan menunggu ada gejala dulu gitu. Jadi memang perlunya deteksi dini untuk kanker-kanker tertentu. Apalagi kalau di keluarga punya riwayat kanker gitu ya. Jadi mungkin itu terkait polip. Baik. Kemudian apa saja sih dok faktor-faktor resiko yang dapat meningkatkan resiko seseorang mengalami kanker usus besar? Ya, sebenarnya banyak faktor ya, Dokter Lydia ya. Untuk semua jenis kanker pun juga banyak faktor yang mempengaruhi. Nah, untuk kanker kolorektal ini, terutama tentunya faktor genetik ya, faktor misalnya ada riwayat keluarga itu juga menjadi salah satu faktor resiko. Yang lainnya tentu yang tidak kalah penting adalah faktor lingkungan. Nah, di mana sekarang kan kita makanan makin beragam ya, Dokter Lydia ya. Jadi memang dikatakan bahwa memang makanan-makanan yang tinggi dengan daging merah gitu ya, terus daging yang diproses itu juga meningkatkan resiko terjadinya kanker gitu. Daging merah tuh maksudnya apa? Daging merah tuh maksudnya ya sapi, tapi kalau terus-terusan ya, maksud saya kalau cuma sekali dua kali sih mungkin enggak, tapi kalau yang konsumsi yang terus-menerus setiap hari gitu, daging merah, daging proses gitu, itu meningkatkan resiko. Kemudian juga obesitas. Nah, itu juga dari penelitian yang ada ternyata menyebutkan orang-orang yang obesitas memiliki resiko lebih tinggi dibanding yang tidak obesitas gitu. Kemudian merokok itu juga meningkatkan resiko. Konsumsi alkohol itu juga sama ya. Sama yang tidak kalah penting juga pasien-pasien yang rendah serat konsumsinya. Jadi konsumsi sayur, buah-buahannya kurang. Nah, itu juga istilahnya ya tidak ada yang membersihkan usus ya. Jadi ya itu memang salah satu resiko terjadinya kanker usus besar ini. Jadi faktor gaya hidup itu sangat mempengaruhi meningkatkan resikonya terjadinya kanker usus besar gitu. Daging yang diproses, yang kayak mungkin tinggi lemak juga, dan juga pasien mungkin pada orang-orang yang kurang makan sayur dan buah, padahal itu kan bersumber dengan serat yang tinggi, mungkin dapat meningkatkan resiko terjadinya kanker usus besar. Betul, Dokter Lydia. Mengenai lagi nih, mengenai deteksi dini, kapan waktunya yang tepat untuk melakukan deteksi dini? Dan mungkin apa kriteria yang disarankan oleh dokter untuk melakukan screening atau deteksi dini bagi pasien-pasien dengan keluhan maupun tidak ada keluhan? Ya, baik. Jadi memang seiring tadi ya di dunia dengan berkembangnya kasus-kasus kanker kolorektal yang makin meningkat, terus juga di Indonesia tidak hanya meningkat tapi umurnya tuh juga makin lebih muda tuh yang kena. Nah, maka dari itu memang kita salah satu tugas kita juga ya sebagai dokter dan juga klinisi itu ya memang memperkenalkan ternyata ada loh cara untuk mendeteksi dini ini gitu ya. Cara untuk mendeteksi dininya sendiri sebenarnya kita bagi lagi itu terhadap pasien-pasien yang memiliki resiko rata-rata istilahnya average risk sama satu juga yang resiko tinggi. Jadi maksudnya
yang resiko rata-rata itu adalah orang-orang yang tidak punya riwayat keluarga ya, riwayat keluarga dengan kanker kolon, terus juga dia tidak punya riwayat kalau sekarang pernah mengenal peradangan usus ya, IBD, inflammatory bowel disease, itu masuk dalam kriteria yang average risk atau resiko rata-rata. Nah, itu biasanya dimulai deteksinya dari umur mulai dari 45 tahun ke atas. Itu. Kalau dulu tuh dari umur 50 tahun, tapi sekarang karena umurnya makin muda, jadi kita majuin mulai dari umur 45 tahun pun juga sudah sarannya kita untuk deteksi dini ya. Nah, caranya sendiri bisa berbagai cara. Bisa dari, kalau yang takut kolonoskopi, bisa ada cara lain juga, namanya darah samar feses. Itu biasanya dikerjakan tiap tahun. Kalau hasilnya positif, ya tetap harus kolonoskopi gitu. Atau ya sekalian kolonoskopi, itu bisa tiap 10 tahun sekali ya dikerjakan. Kemudian kalau yang lain, sebenarnya banyak berkembang ya saat ini modalitas diagnosis untuk deteksi tersebut. Ada juga CT kolonografi, itu bisa dikerjakan per 5 tahun. Nah, tapi ya memang dari berbagai modalitas ini, ya 3 itu sih yang paling sering dikerjakan untuk mendeteksi ini ya, kanker kolorektal screening. Nah, tadi untuk pasien-pasien yang average risk atau resiko rata-rata. Gimana untuk pasien-pasien yang memiliki resiko di keluarganya, dia udah punya ini gitu ya, udah punya misalnya ayah atau ibu dengan riwayat kanker usus besar, atau misalnya ada riwayat inflammatory bowel disease sebelumnya, atau peradangan usus gitu ya, itu dia harus lebih muda screeningnya. Jadi biasanya lebih muda dari 45 tahun kita udah sarankan untuk deteksi dini. Biasanya dimulai dari 10 tahun, lebih muda dari saat pertama kali terdiagnosisnya si anggota keluarganya tersebut terdiagnosis kanker gitu. Jadi memang sebenarnya strict sekali ya Dokter Lydia ya, tapi ya memang harus disesuaikan juga dengan ya ini ya tempat masing-masing pasien juga gitu. Mungkin demikian Dokter Lydia. Ya, berarti pilihan screening itu juga menyesuaikan dengan pasien juga ya dok. Ya, pasien dapat memilih mau option atau pilihan yang mana untuk screening. Ada nggak sih dok tips-tips ini bagi yang dapat dilakukan bagi kita semua gitu ya, yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kanker usus besar? Ya, tips ya. Tentunya tips untuk menjaga supaya kita tidak terkena kanker usus besar sebenarnya secara general tuh mirip-mirip dengan pencegahan kanker lain gitu ya. Jadi memang pola hidup sehat gitu. Memang selalu pasti kalau ke dokter pasti bakal diingetin terus tuh ya. Pola hidup sehat, makan sayur yang cukup, terus kurangi misalnya tadi jajan-jajan atau daging merah yang terlalu banyak gitu ya, daging proses yang terlalu banyak dikonsumsi, olahraga rutin gitu ya, itu juga penting sekali untuk menjaga keseimbangan tubuh gitu ya dari faktor-faktor ya istilahnya toksin lah gitu ya. Jadi memang untuk menjaga kesehatan tubuh secara general gitu. Terus tadi ya menghindari semua resiko-resiko tadi ya, misalnya ngerokok, itu dihindari, alkohol dihindari gitu. Jadi memang secara general seperti itu. Oh, satu lagi yang paling penting itu tadi ya, dari deteksi itu kalau memang ketemu polip, ya kita lakukan polipektomi gitu. Jadi diangkat polipnya, itu mencegah terjadinya kanker ke depannya gitu. Modifikasi gaya hidup adalah salah satu langkah yang paling mudah dan sederhana ya dok ya, untuk menghindari cegah terjadinya kanker usus bagi kita semua. Dan juga kebiasaan merokok, alkohol bahaya dikurangi, tapi harus dihentikan semua supaya tidak terjadinya kanker usus. Ya, mungkin selanjutnya pada Ibu Eli. Ibu Eli ini adalah survivor kanker usus besar dan kanker serviks ya Bu ya, betul. Dan sudah tadi sudah melewati semua ini dan berhasil. Mungkin Ibu Eli dapat Ibu Eli dapat menceritakan awalnya bagaimana Bu awalnya terdiagnosa kanker usus besar dan awalnya didiagnosa dengan metode screening bagaimana dan sampai akhirnya saat ini sudah dinyatakan sembuh dari kanker usus besar. Oke, terima kasih Dokter Lydia. Selamat siang semuanya. Selamat siang Dokter Saskia. Perkenalkan saya Eli dari CISC. Usia saya 56 tahun. Saya terdiagnosis kanker usus besar itu tahun 2015. Diawali dengan begah perut, terus sakit sekali di dekat ulu hati, kemudian teraba ada benjolan. Di atas perut itu ada dekat ulu hati itu ada benjolan. Tapi
karena saya memakai BPJS, jadi pada saat itu salah diagnosis tuh 3 bulan saya. Jadi sama dokter itu saya hanya dibilang sakit usus, bukan sakit, mah berkelanjutan, dikasih obat, gonta-ganti, bolak-balik, itu nggak sembuh-sembuh. Sampai satu saat saya bilang gini, dok, ini nggak sembuh-sembuh obat ini, ada nggak cara lain? Karena kepegang di perut saya tuh kepegang benjolan. Terus akhirnya setelah 3 bulan saya dirujuk ke rumah sakit ke dokter penyakit dalam untuk di USG abdomen. Dari situ kelihatan memang ada massa, sudah ada massa besar lah, kira-kira mungkin sudah 4 cm. Dan karena di rumah sakit itu nggak ada alat CT scan, saya dirujuk lagi ke rumah sakit yang besar. Nah dari situ kemudian dilakukanlah CT scan. Dari hasil CT scan memang dokter udah curiga bahwa itu ada massa, tapi memang belum, sudah ada kecurigaan ke arah kanker. Kemudian saya dioperasi. Dari hasil operasi itu saya dinyatakan bahwa saya terkena kanker usus besar yang berlokasinya di transversum, di usus transversum stadium 2 dengan jenisnya adenokarsinoma berdiferensiasi sedang. Nah, kemudian oleh dokter saya disarankan untuk melakukan kemo lanjutan, yaitu kemo oral selama 5 tahun. Nah, sudah 3,5 tahun saya menjalankan kemo, capek kan dok ya, udah capek bolak-balik, terus kan badan juga sudah mulai hitam-hitam gitu. Nah, kemudian saya bilang sama dokter, dok boleh nggak saya berhenti kemonya gitu kan, karena ini saya sudah capek lagi, udah 3,5 tahun gitu ngerasainnya. Nah, kemudian sama dokter bilang boleh bu, kalau ibu minta berhenti, tapi syaratnya 1, ibu harus kolonoskopi, ibu harus CT scan abdomen, harus torak, harus darah semua komplit, dan CA-nya juga harus bagus. Nah, alhamdulillah semua itu dijalankan. Hasilnya bagus, akhirnya oleh dokter di stop 2019 awal. Nah, itu ceritanya, dan dari 2019 sampai sekarang saya hanya tinggal kontrol-kontrol, kemudian 3 tahun kemudian 2022, saya lagi kontrol selanjutnya, disarankan lagi untuk kolonoskopi. Jadi sampai sekarang saya tinggal kontrol-kontrol saja. Mungkin begitu ceritanya. Iya. Terima kasih. Berarti kolonoskopi itu bukan metode yang pernah Ibu lakukan ya Bu ya? Kolonoskopi yang dilakukan itu adalah kolonoskopi evaluasi. Iya, karena waktu tahap awal itu mungkin karena dokternya udah kelihatan, saya nggak tahu pertimbangannya karena sudah lihat masanya, mungkin langsung dioperasi saja gitu. Jadi pada saat itu dioperasi memang sudah kanker. Baik, Ibu. Mungkin karena kolonoskopi itu pertama kali ya, baru pertama kali itu kolonoskopi evaluasi. Apa sih yang Ibu rasakan, Bu? Mungkin dapat menceritakan rasanya pertama kali disuruh kolonoskopi gitu, teropong dari bawah. Saya kan waktu itu kolonoskopinya pakai yang dokter udah bilang, Bu ini lokal ya Bu ya, biosnya bios lokal. Saya aja saya kan nggak ngerti rasanya seperti apa gitu kan. Bios lokal kayak gimana? Ya hanya bios lokal aja Bu, Ibu nggak tidur. Tapi untungnya Ibu ini bisa melihat di monitor khususnya Ibu gitu. Jadi saya bisa melihat di kameranya itu hasilnya ususnya saya seperti apa gitu kan. Nah, dokternya bilang gitu, nggak lama kok Bu, katanya gitu. Paling ada rasa sakit sedikit, dia bilang begitu kan. Ya memang saya merasakan agak mules. Dokter bilang nanti Bu kalau alatnya belok di ususnya Ibu agak mules gitu kan. Cuman itu nggak mulus banget gitu, maksudnya nggak yang sakit banget. Tapi secara keseluruhan ya nggak apa-apa gitu. Jadi saya hanya untuk kira-kira dok? Ya Bu, silakan Bu. Jadi ya yang waktu yang pertama itu, yang kedua pun juga sama, dilakukan kolonoskopi juga yang bios lokal juga. Jadi karena sudah melakukan yang 2 kali, alhamdulillah hasilnya bagus. Jadi sekarang saya tinggal kontrol-kontrol yang biasa aja, yang tahunan. Berarti tidak perlu ragu ataupun takut untuk menjalani kolonoskopi ya Bu ya? Betul dok, iya betul. Karena kan sebetulnya kolonoskopi itu kan orang takutnya itu kan karena alatnya masuk ke dalam ya. Masuk ke dalam anus tuh pikirannya kan kayaknya sakit banget gitu ya. Ternyata kan karena di bios jadi nggak sakit. Memang sakit waktu alatnya belok aja gitu kalau kita bios lokal. Tapi mungkin kalau yang bios total nggak sama sekali, malah nggak merasain apa-apa gitu.
nggak lama juga kok prosesnya, nggak sampai 1 jam, 30 menit juga udah selesai udah selesai semuanya. Dan paling paling enak sebetulnya kalau menurut saya. Paling pilihan yang paling nyaman ini ya kolonoskopi ya ibunya. Iya, betul dok. Luar biasa. Betul, betul. Mungkin dengan ibu pengalaman yang udah ibu telah lewati sebagai survivor kanker usus besar dan rektum, mungkin apa sih yang gerakan-gerakan atau tindakan-tindakan ibu Eli lakukan untuk meningkatkan kesadaran di masyarakat betapa pentingnya deteksi dini atau mengenal tentang kanker usus besar dan rektum? Jadi gini, saya kan karena tergabung di CISC, tugas kami adalah sebetulnya memberikan informasi kepada masyarakat umum bahwa kanker ini sebetulnya bisa dicegah, gitu. Bisa dicegah dengan kalau kita rajin kolonoskopi, atau masih bisa dengan tadi dokter bilang, dokter Saskia, dengan samar darah ya dok ya, dari dengan darah samar itu kan sebetulnya iya, itu kan bisa deteksi dini gitu loh. Jadi tugas kita ini adalah kalau ketemu saya pribadi, kalau ketemu teman-teman pasti sudah tanya umurnya berapa, sudah melakukan deteksi dini belum? Karena kanker ini sebetulnya sudah ada deteksi dininya, dan seandainya pun ditemukan dalam stadium awal, itu tingkat keberhasilan sembuhnya itu akan lebih bagus dibandingkan kalau kita ditemukannya sudah stadium lanjut. Jadi kami memang selalu memberikan edukasi entah ke teman kita atau ke saudara dan segala macam. Kemudian karena juga anak saya punya putra 3 sudah dewasa, yang besar itu sudah saya anjurkan untuk kolonoskopi, karena kan orang tuanya kan, ibunya kan kena kanker usus besar, jadi dia sekarang usia 30 tahun, saya sudah menyarankan kamu harus kolonoskopi, karena itu akan lebih bagus buat diri kamu, kalaupun terjadi apa-apa, kita bisa mengobatinya lebih awal dibandingkan orang lain, gitu. Baik. Sesi tanya jawab ibu ini banyak sekali nih pertanyaannya, kita lihat banyak. Oke, dari @afriandian_, apakah saja terapi yang harus dilakukan jika terkena kanker usus, dan apakah terapi akupuntur bisa dilakukan? Mungkin pertanyaan kepada Dr. Saskia ya dok ya, terapi apa saja yang dapat dilakukan jika terdiagnosa kanker usus? Ya, baik. Mungkin secara general ya, Dokter Lydia, untuk tata laksananya sendiri memang tergantung stadiumnya gitu ya. Jadi kalau kita ketemu di stadium awal, tata laksana, target dari tata laksana kita adalah kuratif. Kuratif itu dalam bahasa medisnya sampai sembuh gitu. Jadi sampai si kankernya benar-benar hilang sempurna. Tapi kalau kita ketemunya dalam stadium lanjut, misalnya dia sudah ada metastasis ya, sudah ada penyebaran jauh ke organ jauh ya, targetnya adalah paliatif gitu. Jadi target misalnya untuk kualitas hidup atau juga untuk ya kenyamanan pasien gitu ya. Nah, makanya pentingnya deteksi dini supaya ketangkep itu pada saat awal. Nah, untuk pilihan tata laksananya sendiri tadi seperti saya bilang sesuai stadium ya. Stadium 1 misalnya itu kita bisa ketemu, kita lakukan terapi per endoskopi. Jadi diangkat itu nggak cuma dengan operasi seperti tadi Bu Eli ya. Mungkin di stadium 2 memang pilihannya operasi. Tapi stadium 1 awal tuh sebenarnya bisa tata laksananya reseksi per endoskopi. Jadi dipotong si tumornya tersebut via endoskopi gitu. Jadi pentingnya si deteksi dini ini, tadi kalau ketemu polip kita bisa polipektomi. Itu yang dimaksud dengan reseksi per endoskopi ya. Nah, kalau ketemunya stadium yang sudah misalnya stadium 2, itu biasanya itu ya 2, 3 itu kombinasi antara operasi dan juga kemoterapi. Juga untuk kanker rektum di daerah bawah ada tambahan radiasi juga tuh biasanya. Kalau 4 juga sama, biasanya kalau misalnya sudah ada obstruksinya, sudah ada sumbatan ya harus mau nggak mau operasi dan tambahan tadi dengan kemoterapi juga. Nah, terkait akupunktur sih sebenarnya ya tata laksana tambahan aja ya, adjuvan itu mungkin untuk mengurangi nyeri, itu juga sebenarnya bisa-bisa saja. Tapi yang paling penting adalah bagaimana cara supaya kita, target utamanya adalah si kankernya gitu. Gimana caranya supaya kankernya bisa bisa hilang. Atau misalnya kalau yang tadi stadiumnya lanjut ya burden atau dari tumornya tidak terlalu tinggi gitu. Baik dokter, berarti kalau kita di stadium awal itu treatmentnya works best di stadium awal ya dok ya. Betul. Ini luar biasa, ini sangat antusias nih sahabat-sahabat YGI ya dengan jumlah hari ini, pertanyaan banyak sekali ini. Nah, pada Welly
Iya, Tapi iya dokter. Pertanyaan maksud pertanyaannya adalah kepada Bu Eli dari @ina.narin. Mbak Eli, bagaimana bentuk perubahan hidup yang Mbak lakukan selama menjadi survivor dan sebelumnya? Dan juga tadi @ina.narin juga bertanya tips bagi keluarga untuk menjadi survivor. Oke. Sesudah saya menjadi survivor, saya banyak sekali berubah dari yang dulu mungkin ya. Dari sebelum yang terdiagnosis kanker, sekarang saya menjalani hidup yang lebih sehat lagi. Dulu juga sudah sehat, tapi mungkin sekarang jauh lebih sehat lagi karena saya lebih banyak lagi berlatih olahraga. Kemudian saya sudah mulai menghindari makanan-makanan daging merah. Kalaupun ingin makan daging merah itu hanya dibatasi. Satu minggu mungkin hanya 250 gram, tapi itu juga jarang. Kemudian rajin berolahraga, istirahat yang cukup, diet seimbang, kelola stres itu yang penting banget karena kan emang rata-rata kita ini kalau sudah stres nggak mau makan, tidur terganggu, segala macam terganggu sehingga metabolisme tubuh kita juga jadi terganggu. Mungkin kayak seperti itu yang saya lakukan supaya saya bisa mempertahankan supaya saya jangan sampai terjadi kekambuhan lagi gitu. Jadi tetap mempertahankan itu supaya lebih lebih sehat lagi lah pola hidupnya daripada yang sebelumnya. Oke, baik. Tips-tipsnya luar biasa. Saya cari lagi pertanyaan-pertanyaannya pada Dokter Saskia dari @puspa melati 96. Bagaimana sih dok membedakan gejala bloating, abdominal pain, burping pada gastritis dengan gejala-gejala yang pada colon cancer? Oke, jadi membedakan gejalanya ya. Memang gejala itu terkadang muncul tidak selalu khas seperti ada yang seperti pada textbook gitu ya kalau di kedokteran. Tapi memang umumnya kalau tadi kita curiganya nyerinya karena MAH gitu ya, karena gastritis itu umumnya berada di daerah atas perut, di daerah ulu hati. Bisa juga di sebelah kiri atas gitu. Nah, kalau untuk colon cancer tergantung letak ininya, kanker kolonnya gitu ya. Kalau dia letaknya di bawah, misalnya di daerah rektum ya, rektum tuh dekat anus ya, mungkin nyeri perutnya di daerah bawah. Bisa sampai ada benjolan gitu ya. Terus kalau misalnya benjolannya tersebut adanya di daerah kolon transversum gitu ya, tadi seperti Bu Eli ceritakan, ya nyerinya sih sebenarnya deket-deket daerah ulu hati juga tuh, daerah atas Ya, juga betul, gitu. Jadi betul, kadang mirip-mirip tuh gejalanya sama ya. nyeri ulu hati. Makanya tadi sempat 3 bulan belum terdiagnosis ya Bu ya. Iya, betul dok, betul dok. Setelah diagnosis terus aja dikasih obat. Iya, betul dok. Iya. Jadi memang ya itu harus tetap kita menjadikan kewaspadaan gitu, jangan cuma mikir sakit perut tuh cuma karena mah aja gitu, jadi banyak penyebab lain yang kita harus pikirkan. Kemudian juga yang membedakan kalau misalnya gastritis sama ini tadi cancer ya, tentunya gejala-gejala penyerta dari kansernya seperti tadi berat badan turun, terus gak nafsu makan, pucat gitu misalnya, atau misalnya ada keluhan BAB berdarah. Nah itu kita harus waspada ya ke arah ke arah kanker usus besar. Banyak ya Dokter Lydia yang nanya sepertinya ya. Banyak ada ini, ada antusias sekali bertanya. Baik, pertanyaan kita cari pertanyaannya. Menarik ya. Mungkin ini dokter, kepada Dokter Saskia lagi, banyak yang bertanya tentang gejala wasir dok, tentang hemoroid dan juga mungkin ini ya. @dwi_jayanto, perbedaan antara penyakit wasir dan kanker usus apa ya dok? Dan juga tadi ada yang menanyakan, adakah hubungan dari hemoroid dengan terjadinya kanker usus besar? Oke, ya baik. Terima kasih Dokter Lydia. Jadi memang wasir atau istilah medisnya hemoroid dan kanker usus besar adalah dua penyakit yang berbeda ya, dua terminologi penyakit yang berbeda gitu. Dan biasanya sih memang tidak terkait satu sama lain gitu, tapi bisa saja terjadi barengan gitu. Dan dia memang dua penyakit yang berbeda lah gitu ya, jadi tidak sebab akibat gitu. Nah kalau hemoroid sendiri biasanya banyak faktor ya.
Hemoroid itu istilahnya ada pelebaran pembuluh darah di daerah anus gitu. Keluhannya juga mirip-mirip nih kayak kanker usus besar, BAB berdarah juga. Tapi biasanya karakteristik BAB berdarahnya berbeda dengan kanker kolon. Kalau BAB darah yang karena hemoroid, biasanya berdarahnya tuh menetes. Setelah dia BAB yang keras keluar, terus di ujungnya setelah dia BAB keluar tetesan darah gitu. Biasanya tuh pada pasien-pasien yang konstipasi, yang sulit BAB, yang kurang makan serat juga sih gitu sama ya. Jadi memang itu jadi BAB darahnya beda. Nah, kalau BAB darah yang karena kanker kolon itu umumnya darahnya bercampur dengan fesesnya, dengan tinjanya gitu. Jadi biasanya dokter akan gali lagi tuh, akan menanyakan kalau misalnya datang dengan keluhan BAB darah, pasti dokternya bakal nanya ya karakteristik BAB darahnya seperti apa. Itu bisa membedakan. Kemudian tadi untuk membedakannya selain dari gejala, ya kita bisa lakukan pemeriksaan juga. Mungkin dokter bisa periksa dari bawah ya dengan apa namanya teknik istilahnya rectal touche. Jadi dokter pakai sarung tangan, nanti periksa di bagian bawah anus, kemudian dilihat adakah benjolan yang mengarah ke arah hemoroid tersebut gitu. Dan kalau untuk pemeriksaan penunjangnya ya sama. Kalau untuk benar-benar yakin, ya kita bisa lakukan kolonoskopi juga. Karena kolonoskopi itu juga sebenarnya bisa juga untuk tata laksana hemoroid juga nih, Dokter Lydia ya. Jadi sebagai pilihan terapi juga bisa. Misalnya diligasi, diikat gitu ya, atau dikasih suntikan zat sklerosan namanya. Gitu. Jadi memang banyak fungsi juga nih kolonoskopi, nggak cuma untuk satu penyakit aja ternyata ya. Jadi bisa untuk membedakan penyakit satu dengan yang lainnya juga. Gitu. Pertanyaan lagi. Ya, terima kasih dokter. Pertanyaan lagi nih Bu, untuk kepada Bu Eli. Minat tentang bagaimana Bu Eli cara mengantisipasi rasa kekhawatiran di saat kita didiagnosa kanker usus. Kalau saya pribadi pada saat terdiagnosis kanker usus, saya langsung mencari di Google. Saya harus mencari suatu komunitas karena bagi saya dengan kita bergabung di suatu komunitas itu akan membantu kita untuk bisa lebih semangat lagi menjalani pengobatan karena kita merasa kita nggak sendiri, pasti kita akan mendapat support dari teman-teman. Oleh karena itu pada tahun 2015 saya terdiagnosis kanker usus besar, saya langsung mencari. Ini pasti ada suatu komunitas yang bisa berbagi dengan kita. Nah, kemudian dari hasil pencarian saya itu saya mendapatkan bertemulah itu CISC di websitenya itu ada. Saya menghubungi nomor yang tertera di website itu, terus kemudian salah satu pengurus CISC menghubungi saya bahwa saya bisa bergabung sebagai anggota di CISC. Nah, mulai dari situ saya semakin yakinlah dengan pengobatan saya bahwa saya benar-benar menjalani pengobatan medis ini di jalan yang benar. Bisa bertemu lagi dengan teman-teman yang sudah menjalani pengobatan lebih dahulu dari saya, sehingga saya punya motivasi bahwa saya bisa sembuh, bahwa saya bisa sehat kembali. Bukan sembuh sih, berarti gini, saya bisa sehat kembali dan saya bisa memiliki kualitas hidup yang lebih baik daripada sebelumnya. Bisa berbuat baik untuk orang-orang lain dengan saya menderita atau mengidap kanker ini, saya bisa memberikan edukasi gitu, mengedukasi teman-teman yang lain atau saudara-saudara bahwa ayo loh kita pemeriksaan dini ini ada loh caranya supaya kita nggak kena kanker usus besar. Ini bisa kita ke dokter umur 45 seperti dokter bilang tadi, kita harus kolonoskopi atau tadi kita periksa samar darah ya dok, kayak tinja samar darah kayak gitu. Karena kalau kita semua melakukan itu, harapannya kalau ditemukannya itu, kita semua pengennya juga ditemukannya stadium awal gitu, sehingga tingkat keberhasilannya itu akan lebih bagus gitu loh dok. Jadi harapan saya juga sebagai seorang survivor itu, seorang penyintas itu, inginnya sih teman-teman juga yang lain juga memiliki semangat hidup yang baik juga dalam menjalani pengobatannya gitu, sehingga harapannya dia akan bisa lebih sehat lagi daripada sebelumnya. Itu aja kalau saya pribadi. Nah, lanjut lagi. Pertanyaannya mungkin bagi Dokter Saskia dan Bu ya. Datang dari Siska Vida. Bagaimana agar penyintas kanker usus besar itu bisa survive dengan penyakit dok? Mungkin dari perspektif tenaga medis maupun perspektif dari survivor
ya sebagai orang terdekat, bagaimana cara kita untuk memberi support agar mereka penyintas kanker usus besar ini bisa semangat untuk sembuh. Mungkin dari ya, tadi opini dari perspektif tenaga medis dan mungkin perspektif dari Ibu Elis. Iya, baik. Terima kasih Dokter Lydia. Jadi memang itu tadi ya pentingnya support. Kita kan kalau menata laksana penyakit itu nggak cuma mikirin sisi medis secara farmakologis ya, jadi secara obat-obatan saja atau terapi misalnya surgery, operasi gitu ya, tapi memang sisi psikologis juga merupakan suatu hal yang penting sekali gitu kita perhatikan. Jadi dengan apa namanya tadi seperti Bu Eli mencari komunitas ya Bu ya, itu dengan harapan ya memang sangat baik sekali tuh Bu. Jadi dukungan moral, terus juga jadi lebih semangat Ibu ya untuk menjalani terapi gitu. Dan memang dari penelitiannya sendiri kalau kita apa namanya depresi, terus juga stres itu juga malah justru menurunkan daya tahan tubuh kita lebih jauh gitu. Jadi malah respon pengobatannya juga jadi nggak baik. Jadi memang tadi penting sekali kita mencari support dari keluarga atau dari komunitas gitu ya untuk ya setidaknya berbagilah gitu apa yang bisa kita kerjakan, kemudian juga berbagi pengalaman gitu ya, itu sangat membantu sekali sih memang menurut saya. Begitu Dokter Lydia. Bentuk dari support pada para penyintas khususnya bahwa supaya tidak menyerah gitu loh, tetap berjuang karena percaya kita bisa sembuh. Bentuk dukungan gitu, bentuk dukungan mungkin bentuk dukungan emosional kepada para penyintas kanker usus besar supaya tetap berjuang, tetap semangat, terutama supaya semangat untuk sembuh. Bentuknya, saya ya mungkin seperti kalau ada pasien-pasien yang sedang atau keluarga pasien yang membutuhkan kita untuk mensupport pasien-pasien yang sedang menjalani pengobatan, kita akan datang ke rumahnya atau kita akan datang ke rumah sakit di mana dia sedang berobat gitu kan, atau kita mengajak mereka untuk bergabung di kita, menghadiri setiap bulan itu kan kami suka ada pertemuan tentang tentang kanker dan segala macam yang berhubungan dengan kanker, sehingga harapannya kita pasien-pasien itu juga akan menjadi lebih semangat menjalani pengobatannya dan dia akan lebih bagus lah maksudnya dia semangat dan juga lebih bagus menerima tentang penyakitnya. Itu yang penting Dok, karena kalau kita sudah bisa menerima penyakitnya kita, kanker yang kita hidap, pengobatannya itu menjalaninya juga akan lebih mudah Dok. Mungkin seperti itu. Baik. Pada dokter Saskia mungkin pertanyaannya banyak sekali dokter yang bertanya, Dok, apakah kanker usus besar ini dapat menyerang anak-anak? Ada juga pertanyaan, Dok, apakah kanker usus besar ini suatu penyakit keturunan? Iya, baik. Terima kasih Dokter Lydia. Jadi tadi memang ada dua jenis kanker usus besar ya, kanker kolorektal gitu. Ada yang sifatnya herediter, diturunkan genetik gitu ya, diturunkan keluarga. Jadi ada riwayat keluarganya, terus keluarganya yang lain juga kena gitu, misalnya anaknya atau misalnya cucunya gitu ya. Tapi lebih banyak sebenarnya tipe yang sporadik ya. Sporadik itu istilahnya dia nggak punya riwayat keluarga dengan kanker usus besar gitu. Cuma misalnya dia nggak punya riwayat penyakit peradangan usus sebelumnya gitu ya. Jadi sebenarnya lebih banyak yang tipe sporadik kan, tapi memang kita harus tahu bahwa ada sebagian kecil yang sifatnya herediter tadi gitu. Nah makanya memang kalau udah punya riwayat keluarga dengan kanker usus besar, kita juga harus tetap periksakan juga ya untuk anggota keluarga yang lain, terutama anak misalnya. Karena memang pada sebagian kecil itu ada tipe yang tadi herediter tersebut, jadi yang diturunkan. Nah, biasanya kalau untuk yang diturunkan itu kita kenal dengan istilah hereditary colon cancer yang sifatnya poliposis ya. Jadi sindroma poliposis herediter. Jadi waktu kecil tuh udah ketemu banyak polip gitu di ususnya. Itu ada nama sindrom-sindromnya tersendiri gitu ya. Ada Peutz-Jeghers, ada juvenile polyposis, banyak-banyak deh pokoknya nama-nama penyakitnya ini ya macam-macam gitu. Nah, kalau memang sudah ketemu dengan keluhan misalnya BAB berdarah, terus waktu kecilnya, waktu balita ketemu dengan keluhan ke arah obstruksi ya, jadi ke arah penyumbatan usus, itu biasanya memang akan terdiagnosis dari lebih dini gitu, dari bisa saja dari usia ya anak-anak gitu ya. Tapi memang kasusnya tidak sebanyak yang tipe yang sporadik tadi gitu.
Nah, kalau ketemu yang tadi polip-polip tersebut, memang kita pemantauannya harus lebih ketat tuh ya. Jadi karena polip tadi saya sempat sebutkan memiliki resiko, kalau yang adenoma itu memiliki resiko menjadi kanker kolorektal. Jadi dia biasanya kita angkat polipektomi berkala gitu ya, sampai benar-benar yang polip yang dirasa memiliki resiko untuk menjadi kanker kolorektalnya diangkat gitu. Atau ya sekaligus menjalani kolektomi itu diangkat polonnya ya. Tapi memang itu kasusnya lagi-lagi tidak sebanyak yang tipe yang sporadik tadi gitu. Kalau ditanya ada sih ada aja memang sebenarnya kasus kanker usus besar yang pada anak ya. Tapi tidak sebanyak yang untuk yang dewasa. Satu lagi ya dok ya, pertanyaan kita sebelum sesi tanya jawab terakhir mengenai tadi kita mungkin bahas tentang faktor risiko ya dok ya. Ada makanan yang diproses, saya ada pertanyaan nih dari Kak Akbar underscore KA. Apakah sering mengonsumsi mie instan apakah bisa berakibat kanker usus? Kemudian tadi juga ada banyak pertanyaan dok, apakah makanan pedas juga dapat timbulnya terjadi kanker usus? Nah kita harus ini dibang demi ya dok ya. Ya, baik. Terima kasih Dr. Lydia. Jadi memang kalau dari penelitiannya yang disebutkan bermakna itu memang yang signifikan meningkatkan resiko tuh tadi yang daging merah dan daging proses ya. Daging proses tuh maksudnya daging yang bukan yang kita misalnya beli dari pasar gitu terus langsung kita masak gitu ya. Enggak, tapi melalui proses yang panjang baru kita makan. Misalnya sosis atau ya gitulah yang diproses agak lama gitu ya. Jadi udah kemasan-kemasan instan memang jatuhnya. Itu memang dikatakan pada penelitiannya memiliki resiko lebih tinggi, apalagi konsumsinya kalau tiap hari gitu ya, kalau sekali-sekali aja sih mungkin enggak gitu. Kemudian tadi kalau mie instan pada penelitiannya sih memang belum ada yang menyebutkan, tapi memang sebaiknya kalau bisa ya jangan tiap hari ya gitu, karena gimana pun kan makanan yang instan pastinya lebih ya kurang sehat lah ya dibandingkan kalau kita misalnya masak sendiri sayur, buah, terus juga daging gitu ya yang kita yakin cara pemasakannya juga benar gitu. Terus juga makanan yang dipanaskan berulang kali, nah itu juga penting. Itu juga sebaiknya memang dihindari karena ada zat yang dinamakan nitrosamin ya. Kalau kita panaskan berulang kali itu memiliki resiko menjadi kanker juga. Gitu. Terus bagaimana tadi dengan makanan pedas ya, Dr. Lydia ya? Kalau untuk makanan pedas sih sebenarnya di kepustakaannya di literatur sih tidak menyebutkan ya berhubungan langsung dengan kanker usus besar. Tapi kalau mah iya. Gitu. Jadi penyakit yang lain deh kayaknya ya yang muncul nanti gitu. Risiko untuk kanker ususnya usus besarnya mungkin masih belum gitu ya dok. Secara literatur. Namun yang malah menyerang mungkin lambung gitu ya dok ya. Tapi intinya semua yang berlebihan ya tentunya tidak baik ya. Jadi kita harus tahu sendiri batas dari tubuh kita gitu ya. Kalau dirasa udah mulai nggak enak nih makan, coba review gitu. Kira-kira belakangan ini saya makan apa ya gitu. Nah itu juga kalau tiap ada keluhan di perut, kita harus selalu pikirkan apa yang kita masukkan itu ya ke dalam mulut kita gitu. Karena ya memang pengaruhnya tentunya di organ pencernaan. Gitu. Jadi memang penting sekali kita tahu jangan berlebihan untuk makan makanan tertentu tadi yang seperti yang sudah disebutkan. Yang paling penting adalah sayur buah ya itu penting sekali supaya ya apa namanya resiko tadi ya berbagai penyakit terkait usus besar juga terjaga. Gitu. Baik, mungkin pada Bu Eli dan Dr. Saskia terima kasih atas sesi tanya jawabnya. Sesi tanya jawab kita sudah berakhir dan mungkin sebelum kita menutup IG Live hari ini, mungkin kepada kedua narasumber kita untuk memilih untuk memberikan take away message ya atau satu patah dua patah kata kepada teman-teman YGI, sahabat-sahabat YGI kita yang bergabung di IG Live kita hari. Dari dokter dulu. Oh, ya baik. Pada Dr. Saskia dipersilakan dok. Ya, jadi intinya adalah bahwa memang kita ingin mengenalkan ya Dr. Lydia gitu bahwa memang banyak kanker yang sebenarnya bisa dicegah gitu ya kalau kita bisa lakukan deteksi dengan lebih dini gitu. Makanya memang pentingnya jangan menunggu ada gejala dulu gitu. Tapi memang sebaiknya kalau kita punya resiko keluarga misalnya dari riwayat kanker gitu, bahkan nggak ada riwayat kanker pun juga tadi tetap sarannya adalah deteksi dini ya. Bisa dimulai dari usia 45 tahun, bisa lebih mudah pada pasien yang memiliki resiko kanker kolorektal.
Terus pilihan-pilihannya juga banyak gitu. Jadi jangan takut juga, kalau yang takut kolonoskopi ya bisa juga periksa darah samar tinja gitu ya tiap tahun. Itu juga banyak sebenarnya pilihan modalitas lain yang bisa dikerjakan. Dari darah pun juga sekarang sudah mulai berkembang ya, penelitian-penelitian berkembang mencari tes-tes lain gitu supaya mempermudah orang-orang untuk melakukan deteksi dini. Kemudian tadi ya pentingnya pola hidup sehat ya, tentunya jaga makan, olahraga, tidak stres itu penting sekali, tidak hanya menjaga dari angka kejadian terjadinya kanker kolorektal, tapi juga penyakit-penyakit yang lain gitu terkait penyakit-penyakit misalnya penyakit metabolik gitu ya. Jadi penting sekali sih memang menjaga apa yang kita punya gitu ya dari tubuh kita supaya tetap baik di kemudian hari. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Dokter Lydia, Bu Eli. Kalau dari saya, ya kalau dari saya mungkin seperti yang Departemen Kesehatan bilang, ada istilahnya cerdik. Itu kan mungkin salah satu juga untuk bisa mencegah kanker. Cerdik itu kan ada singkatannya C, cek kesehatan secara berkala, nyahkan asap rokok, rajin berolahraga, diet seimbang, istirahat yang cukup, dan kelola stres. Mungkin dengan kita menjalankan semua itu, mudah-mudahan kita bisa terhindar dari kanker. Itu saja. Baik, terima kasih Dokter Saskia dan Bu. Nah, tadi kan kita mau bagi hadiah nih bagi 5 penanya dengan pertanyaan yang sangat menarik. Mungkin kita beri kesempatan kepada Dokter Saskia dan Bu Eli untuk memilih 5 pertanyaan. Mungkin Dokter Saskia dapat memilih 3 pertanyaan, Dok. Yang paling menarik nanti kita bagi-bagi hadiah sebesar pulsa sebesar 50.000. Pilih 3 ya? Kalau saya tadi, 2. kalau silakan Bu Eli dulu. Oh ya, boleh Bu, silakan Bu. Ibu pilih kalau 2, saya boleh. Dari pertanyaannya. Pertanyaan yang bagus kan Dokter Lydia ya? Ya, pertanyaan paling menarik Dokter Ibu. Pertanyaan menarik yang tadi dari yang ikut di acara ini ya Dokter ya. Saya tadi memilih Diva Nisa 17 dari Mbak Diva tentang kalau nggak salah itu yang mana tadi saya pas karena ke ini jadi nggak kelihatan, tapi tadi dia pertanyaannya bagus, dia tentang kolitis kalau nggak salah itu loh, dia tadi bertanyanya tentang kolonoskopi. Satu lagi Bu. Satu lagi dari Mas Dwi Jayanto, beliau banyak sekali memberikan pertanyaan, dan pertanyaan-pertanyaannya itu bagus-bagus semuanya menurut saya, karena dia banyak bertanya tentang bagaimana supaya bisa hidup sehat sesudah kena down sudah itu gitu, bagaimana tidak down pada saat kita menjalankan terapi dan segala macam. Kita berikan kesempatan kepada Dokter Saskia, Dok. Dapat memilih 3, Dokter. Iya, mungkin tadi Dwi Jayanto udah ya, Bu Eli ya? Ya, Dok. Banyak sekali ya? bertanya, Dok. Oh iya. Iya, ya, Bu. Siska Vidya mungkin ya, boleh. Terus kemudian Akbar K. Kemudian satu lagi mungkin Dokter Lydia yang pilih, boleh Dok? Silakan Dokter Lydia. Ina Anarin tadi tentang ditanyakan mengenai perubahan hidup selama menjadi survivor. Baik. Jadi untuk peserta yang pertanyaan yang paling menarik itu tersebut akan dihubungi oleh YGI via DM dan akan mendapatkan pulsa sebesar 50.000 rupiah. Terima kasih. Mungkin sebelum menutup lagi nih, ada sedikit tambahan dari saya ya. Mungkin mengenai kampanye Tribun kita dan lomba Reels. Nah, Instagram Live kali ini kan kita adakan dalam rangka bulan kesadaran kanker usus besar dan rektum. Selain Instagram Live, YGI juga mengadakan kampanye untuk mengupload Tribun dan lomba Reels untuk menunjukkan kepedulian mengenai kanker usus besar. Kemudian dengan mengupload Tribun dan membuat Reels, dan juga ada hadiahnya nih, hadiahnya dengan total 1,6 juta rupiah. Jadi setelah selesai mengikuti Instagram Live kali ini, dapat langsung mengecek postingan YGI di story maupun di feed untuk mengenai upload Tribun dan lomba Reels. Nah,
Dan kegiatan YGI ini semuanya terbuka untuk umum, jadi kita tunggu semua partisipasinya dari sahabat-sahabat YGI. Boleh di-share ke teman-temannya, keluarganya juga. Nah, kita ingetin lagi, untuk YGI itu sudah pernah menerbitkan artikel dan video mengenai kanker usus besar di website YGI yang bisa dikunjungi di www.ygi.or.id dan linknya dapat dicek di bio Instagram YGI. Kemudian bagi peserta atau sahabat-sahabat YGI yang masih belum follow Instagram dan media sosial dari YGI, dapat memfollow untuk informasi lebih dalam atau lebih lanjut tentang penyakit ini, kanker usus besar, ataupun tentang kesehatan saluran pencernaan lainnya. Juga. Jadi selesai dari Instagram Live ini dapat cek postingan YGI ya untuk upload Wibon dan lomba Reels. Dan jangan sampai ketinggalan informasi kegiatan YGI. Terasa kita sudah sampai di acara. Dan terima kasih kepada Dr. Saskia dan Ibu Eli atas ilmu dan pengalaman ceritanya hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua yang bergabung di IG Live. Saya Dr. Ya, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sampai jumpa di IG Live berikutnya dengan topik-topik yang tidak kalah menarik. Terima kasih Bu Eli, Dr. Lydia. Terima kasih Dr. Saskia. Terima kasih Dr. Lydia.